5, 4, 3, 2, 1. Saya akan cara membuat soal ujian online menggunakan form atau Google Formulir, yang mana saat ini kita tidak bisa melakukan kegiatan ulangan baik ulangan harian ataupun mungkin nanti PAT dengan cara tatap muka langsung. Jadi kita menggunakan online saja. Nah, apa sih Google Form itu? Google Form atau yang disebut Google Formulir ini adalah suatu alat yang dibuat oleh Google yang berguna untuk membantu merencanakan acara, survei, memberikan siswa atau orang lain kuis, atau juga mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien itu ya maksudnya. Nah, manfaatnya di sini Google Form bisa diakses secara online dan real time. Artinya tidak ada istilah libur. Kalau misalnya di sekolah mungkin ada istilah minggu libur, tapi kalau misalnya Google Form bisa kapan saja, bisa siang, bisa malam, pokoknya 24 jam dalam satu harinya. Kemudian juga bisa diakses oleh 50 orang dalam satu waktu secara bersamaan, dan ini perubahannya akan disimpan secara otomatis. Kemudian juga akan aman sebab datanya itu tidak ditakutkan untuk hilang. Kalau misalnya di laptop kita mungkin takut kena virus atau hilang, kadang kita menyimpannya lupa di mana, tapi di sini bisa langsung disimpan secara online di Google Drive-nya. Kemudian contoh penggunaan dalam keseharian, misalnya Google Form ini adalah untuk quiz online, ujian online dan lain sebagainya. Juga di sini keuntungan yang lain adalah paperless culture, jadi tidak ada lagi print formulirnya, jadi lebih simpel. Semuanya hanya cukup menggunakan gadget saja atau PC. Lalu apa sih perbedaan ujian online dengan ujian offline? Pada ujian offline atau tertulis, kita menggunakan kertas untuk bahan ujiannya. Sementara untuk ujian online, kita menggunakan gawai atau gadget. Bisa PC, laptop, ataupun mungkin smartphone yang biasanya anak-anak banyak yang memilikinya. Kemudian untuk offline kita membutuhkan biaya fotokopi soal-soalnya, sedangkan di dalam ujian online kita hanya menggunakan kuota internet saja. Kemudian dalam offline atau tertulis kita mengadakan kegiatan ujiannya dalam bentuk tatap muka langsung dalam ruangan yang sama, misalnya di ruangan kelas. Berbeda dengan ujian online yang akan kita nanti buat, itu bisa dilakukan di mana saja. Siswa yang satu lakukannya di rumah, siswa yang satunya lagi misalnya sambil main di lapangan atau di mana saja bisa dilakukan itu. Kemudian pada ujian offline, koreksinya adalah secara manual. Kita harus memeriksa satu persatu hasil siswa, dan biasanya akan membutuhkan waktu yang lumayan lama apabila jumlah siswanya juga sangat banyak. Tapi dengan ujian online kita bisa melakukan koreksi secara otomatis. Tinggal kita tentukan jawabannya pada saat membuat soal ujian. Nanti sistem yang akan otomatis menghitung berapa jumlah betulnya atau benarnya dan berapa jumlah salahnya. Dan yang terakhir inputnya, kalau yang tadi setelah dikoreksi manual, inputnya juga pasti manual satu persatu. Kalau di sini dalam ujian online, setelah selesai melakukan ujian, siswa bisa langsung mengetahui berapa jumlah nilai yang didapat oleh mereka. Selanjutnya, manfaat ujian online. Yang pertama, hemat waktu. Kedua, pengurangan kertas, sebab tidak ada lagi kertas yang digunakan. Semuanya hanya membutuhkan gadget saja. Kemudian pengurangan praktek calo. Seperti kita ketahui, kalau misalnya contoh dalam kegiatan PAT atau PAS, mungkin ketika di sekolah kita membuat soalnya dari kabupaten misalnya, mungkin belum mampu membuat soal sendiri. Belum mampu membuat soal sendiri, kemudian meminta bantuan kabupaten. Nah, mungkin di situ ada praktek calo di perjalanannya. Nah, dengan adanya ujian online, maka kita bisa menekan praktek itu. Kemudian yang saja adalah menekan tingkat kesalahan.
Artinya di sini kesalahan yang dilakukan oleh siswa kalau misalnya ketika ujian, contoh biasanya dengan menggunakan LJK, kadang ada yang kurang hitam di dalam memberikan lingkarannya atau memberikan tanda-tanda pada jawabannya. Tapi dengan adanya ujian online ini, itu bisa dihindari. Kemudian uji kejujuran siswa. Ketika ujian offline, maka dalam satu kelas bersamaan dengan siswa yang lain, mungkin ada kesempatan untuk mencontek. Tapi di sini kita karena melakukan ujiannya di rumah masing-masing, jadi tidak bisa mencontek dengan yang lainnya. Untuk hemat anggaran itu jelas, tidak ada tadi untuk fotokopi sehingga mengurangi dana-dana yang lainnya. Dan soal lebih mudah dikerjakan. Nah, kemampuan setelah selesai pembelajaran ini, sebab nanti kita akan ada 2 sesi. Yang pertama ini penjelasan awal, kemudian nanti kita sama-sama mempraktekkan bagaimana sih cara membuat ujian online ini. Dan di sini yang pertama diharapkan itu adalah bisa membuat soalnya, pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian membuat kunci jawabannya bagaimana, menentukan poinnya seperti apa. Kemudian ini skill yang keempat, yang utama membuat batas waktu ujian. Kemudian yang terakhir, kita juga harus bisa melihat hasil ujian siswanya. Jangan sampai kita memberikan soal ujian tapi kita tidak bisa melihat berapa sih yang didapatkan oleh semua siswa tadi. Oke, sekarang kita langsung ke prakteknya. Halo? Iya, lanjut Pak Heru. Nah, tampil ya? Suaranya Pak Heru ya? Iya. Nah, Lanjut Pak Heru. ya. Untuk membuat soal ujian online, yang pertama kali kita harus lakukan adalah masuk dulu ke drive yang kita miliki, yaitu di drive.google.com. Atau seperti yang sudah Ibu Bapak kuasai seperti biasanya, membuka Google Drive-nya. Kemudian di sini saya akan contohkan, misalnya kita membuat folder yang baru dulu, supaya memudahkan kita dalam menentukan nanti apakah soalnya akan untuk ulangan harian, apakah untuk part dan lain sebagainya. Misalnya sini saya contohkan soal online saja untuk latihan ini. Nah, di sini soal online, foldernya sudah ada. Kita masuk ke folder itu. Kemudian untuk membuat soal, kita masuk di sini, bisa klik kanan, bisa juga dari baru di sini, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google formulirnya. Ya. Ini layar normal ya, bisa kelihatan ya? Iya, bagus sekali Pak Heru. Oh, ya. Nah, selanjutnya di sini kita berikan contoh. Dalam ujian biasanya kalau dalam lembaran kertas di situ di paling depan ada identitas, kemudian baru masuk ke soal pilihan ganda dan masuk ke soal esainya misalnya. Nah, di sini misalnya dikasih judul ujian online kelas, contohlah kelas 6 misalnya. Kalau mau misalnya ditambah gambar, boleh seperti biasa dari sini. Hanya untuk sekarang saya belum menyiapkan gambarnya, jadi dilewat saja dulu. Kita akan membuat identitasnya. Yang pertama misalnya nama siswa. Untuk nama siswa pasti di sini adalah jawaban singkat. Di sini juga harus diisi. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, misalnya kelas. Misalnya 6A dan 6B. Sini pilihan ganda ganti dengan Drop. Dengan drop. Drop down bisa. Jadi hanya dipilih satu saja. Kemudian ini juga harus wajib diisi. Nah, ini untuk identitasnya. Untuk masuk ke soal,
lebih baik kita dibuat dalam halaman yang berbeda. Untuk membuat halamannya, kita di sini klik tambahkan bagian di bagian bawah. Klik, nah sehingga di sini ada bagian 2. Nah, baru di sini misalnya diberikan judul pilihan ganda dengan deskripsinya, misalnya pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Nah, kemudian setelah itu kita buat soalnya, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini saya sudah tadi menyiapkan beberapa buah soal untuk contoh. Di sini ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian singkat. Kita sekarang tidak akan membahas tentang esai dulu, tapi hanya isian singkat saja. Nah, di sini untuk pertanyaannya kita bisa copy paste dari soal yang sudah ada. Misalnya ini copy, kemudian dipaste di sini. Nah, dalam membuat soal di sini tidak harus diberikan nomor soalnya, sebab diharapkan nanti supaya soal itu kita akan acak. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mengerjakannya secara berkelompok dengan temannya, itu nanti antara satu dengan yang lainnya soalnya yang pertama itu tidak sama. Makanya kita nomor soalnya kita hilangkan saja, tidak dimasukkan. Kemudian di sini pilihan ganda. Opsi yang ke-1 misalnya 25, 35, 45, 55. Nah, masukkan 25, 35 maaf. Nah, kemudian ini juga wajib diisi. Nah, dalam pembuatan soal di sini ada satu yang harus kita tentukan. Tidak seperti halnya membuat presensi yang sudah kita biasa buat, tapi dalam pembuatan soal di sini ada yang harus ditentukan, itu kita masuk dulu ke bagian setelan. Nah, ini setelan, kita klik. Kemudian di sini ada bagian kuis. Nah, kita jadikan ini sebagai kuis. Diklik, diaktifkan dulu. Nah, kemudian di sini opsi kuisnya segera setelah setiap pengiriman, artinya setelah selesai mengerjakan soal, maka siswa dapat langsung mengetahui nilai yang didapatnya. Kemudian kalau mau nanti ya juga boleh ya, tapi lebih baik kita aktifkan yang ini saja supaya anak tidak bertanya-tanya berapa sih nilai saya, dan juga nantinya tidak akan membuat mereka saling bertanya, cuma paling benar genap gue paling dijadikan 10 misalnya itu. Jadi di sini kita langsung tampilkan ini. Nah, untuk ini responden dapat melihat apakah pertanyaan terjawabnya ditampilkan, ataukah jawaban benernya, ataukah nilainya saja. Ini bisa kita pilih sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian setelah itu di bagian presentasi, nah, di sini kita aktifkan acak urutan pertanyaan. Jadi nantinya antara pertanyaan yang dilihat oleh si anak yang ke-1 dengan yang lainnya itu berbeda. Kemudian simpan. Nah, setelah itu maka di sini ada perbedaan. Nah, di bagian bawah ini ada kunci jawaban. Setelah tadi tidak ada, setelah masuk ke setelan maka ini akan muncul. Misalnya di sini tadi nomor 1 ini adalah kuncinya A, maka kita buat kunci jawabannya. Kita klik dulu kunci jawaban, selanjutnya kita pilih jawaban yang betulnya. Misalnya tadi A, berarti yang ini. Setelah itu kita tentukan poinnya. Misalnya tadi saya hanya membuat 5 soal, berarti contohlah satu soalnya misalnya nilainya adalah 2. Setelah itu klik selesai. Kita masuk ke soal yang kedua, tambahkan soal lagi. Kita copy lagi yang kedua. Nah, di sini ada soal yang menggunakan equation, bilangan pangkat. Di dalam Google Drive ini, Google Formulir ini,
kita tidak bisa menggunakan itu walaupun ada add-onnya, tapi supaya lebih mudah kita membuatnya ini diubah dulu ke dalam bentuk gambar saja. Bisa menggunakan aplikasi Pastone yang sudah Bapak Ibu miliki untuk merekam layar. Cuma sekarang saya tidak mencontohkan sebab aplikasinya sudah sedang digunakan untuk merekod. Nah, jadi tadi saya sudah menyimpan gambarnya, kita screenshot. Jadi kita ambil di sini, kemudian cari gambar, unggah, kemudian cari. Nah, tadi di sini bentar, aduh, di dokumen soal online. Dokumen soal online, nah ini soal nomor 2. Kita open, tunggu sampai proses selesai. Nah, sudah masuk soalnya ya Bapak Ibu, tinggal kita membuat jawabannya. Kita ini. Nah, untuk jawaban kita tidak usah mengetikkan satu persatu, tapi bisa juga secara langsung seperti ini. Kita blok, kemudian copy. Di sini langsung aja dipaste. Maka ABCD sudah muncul. Oh ya, tadi lupa ABCD-nya. Kita tambah dulu. Maaf Bapak Ibu. Jadi kalau tadi diacak soal, alangkah baiknya juga jawaban kita acak saja. Jadi untuk ABCD-nya kita hilangkan juga supaya nanti tidak acak-acakan panggilannya. Nah, di sini caranya, cara mengacak soal di bagian ini, di bagian titik 3 di kanan. Di sini acak urutan opsi. Nah, ini untuk mengacak ABCD yang ini. Kalau tadi di bagian setelan itu mengacak soalnya, urutan soalnya yang tadinya nomor 1 menjadi nomor 5 misalnya. Tapi kalau misalnya ini, urutan opsi ini asalnya A menjadi C dan lain sebagainya. Nah, itu selesai yang tadi. Kemudian ini juga sama, ini kita berarti hilangkan ABCD-nya. Kemudian wajib diisi kunci jawabannya, tentukan di sini berarti kunci jawabannya C. Masuk ke kunci jawaban, pilih yang C. Kemudian poinnya 2. Selesai. Kemudian di sini aktifkan acak urutan opsinya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, ini juga sama, ada bilangan pecahan. Berarti dibuat dulu screenshotnya. Seperti tadi misalnya di sini sudah soal yang ketiga, kita masukkan, bisa klik and drag saja. Belum lupa. Nah, simpan ke situ. Nah, sudah masuk, tinggal masukkan lagi kunci jawabannya. Copy di sini, paste atau paste ya, aduh. Nah, kita edit dulu ABC-nya. Kuncinya adalah D. Kita pilih kunci jawaban, pilih yang D, tentukan poinnya tadi 2, kemudian selesai. Kita tambahkan soal yang keempat. Tambah pertanyaan. Kita copy saja. Kemudian jawabannya.
Setelah selesai wajib diisi. Kemudian kunci jawabannya yang ini D. Kunci jawabannya kita tentukan yang D. Tentukan juga poinnya, jangan lupa. Selesai. Kemudian ini acak opsi jawab urutan opsi. Yang tadi sudah ya. Oh, ini belum. Nah. Kemudian soal yang terakhir yang kelima. Nah, kita copy dulu. Intinya untuk soal yang terakhir di pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat soal usahakan di dalam satu halaman itu jangan terlalu banyak. Mungkin antara 5 sampai 10 saja. Soalnya kalau misalnya terlalu banyak soal yang ditampilkan dalam satu halaman, misalnya membuat sampai 40 soal, maka nanti anak akan terus scroll kalau di itunya. Jadi lebih baik dibuat per bagian per halaman saja. Misalnya 10 soal halaman ke-1, kemudian berikutnya lagi masuk ke halaman yang kedua. Nah, kita tes di sini. Kemudian jawabannya C. Hilangkan dulu. Hah? Optionnya dihilangkan. Apanya, Bu? Belum. Yang optionnya A, B, C, D. Ya, aduh. Iya. Oh iya, maaf, ini harusnya pangkat 4 ya, tapi tadi saya lupa belum screenshot, jadi ini untuk contoh dianggap itu aja lah ya. Itu harusnya 2 pangkat 4 kali 3, 2 pangkat 3 kali 3, 2 pangkat 2 kali 3 harusnya, tapi tadi saya lupa untuk men-screenshot. Nah, ini untuk contoh saja, jadi anggap saja itu seperti yang aslinya. Kemudian kita pilih wajib diisi, kemudian juga acak soalnya, urutan opsi, kemudian kita tentukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah C kuncinya. Kemudian jangan lupa poinnya kita tentukan, misalnya 2, selesai. Nah, di sini baru selesai untuk pilihan ganda. Misalnya kita cek dulu, kita lihat dulu tampilan hasilnya seperti apa. Kita dipertinjau saja dulu. Nah, ini kelas dan nama siswa. Misalnya kelas 6A, nama siswanya misalnya Ahmad. Lalu kemudian untuk masuk ke soalnya, klik dulu berikutnya. Nah, muncul di sini. Nah, ini 1/3/4. Tadi saya membuatnya adalah itu untuk soal yang ketiga. Tapi di sini munculnya yang pertama. Jadi itu hasil dari tadi acak urutan soal pada bagian setelan. Nah, bagian setelan tadi. Kemudian ini untuk jawabannya 125, 165. Kita sama tidak di sini. 125, 145 kalau yang tadi dalam pembuatan soal awal. Tapi soal di sini 165 yang B-nya. Nah, ini diubahnya adalah pada settingan acak urutan opsi di bagian titik 3 tadi. Nah, jadi nantinya antara satu siswa dengan siswa yang lain, soalnya mungkin urutannya tidak akan sama. Jadi kalau misalnya ada yang mau saling contek, nomor 1 berapa? Oh, A. Padahal A di siswa yang lain belum tentu sama dengan siswa tersebut. Itu keuntungannya dengan menggunakan Google Form ini. Nah, oke, kita close dulu ini. Kita lanjutkan, maaf. Kita lanjutkan dalam pembuatan soal yang lainnya. Nah, kemudian masuk ke soal isian singkat. Kita buat lagi halaman yang baru, yang ketiga, untuk isian singkatnya. Kita berikan judul isian singkat. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nah, kita buat soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan soal. Nah, ini soal yang pertama. Kemudian nanti jawabannya 40. Kita paste di sini. Nah,
is it. Mana tadi? Nah, ini pilihannya adalah jawaban singkat. Nah, di dalam jawaban singkat, untuk menentukan jawabannya, kita masukkan ke sini, kunci jawaban. Kemudian, masukkan jawaban yang kuncinya. Tadi di sini adalah 40 jawabannya. Nah, kalau misalnya bukan 40 mengisinya, berarti jawabannya otomatis salah. Maka kita aktifkan tanda centang di sini. Tandai semua jawaban tidak benar lainnya. Berarti ketika ada yang mengisi 41, 25 dan lain sebagainya, itu otomatis salah. Dan di sini misalnya kita masukkan poinnya misalnya 2 lah. Kemudian kalau misalnya jawabannya bisa berbeda, misalnya antara satu dengan yang lainnya, misalnya bisa 40 dengan angka, bisa 40 dengan tulisan, misalnya ada yang buat dengan tulisan, masukkan saja di sini 40. Aduh, keyboardnya. Nah, jadi siswa bisa mengisi dengan 40 angka atau juga bisa dengan tulisan 40. Selain itu, maka salah. Dan selesai. Ini wajib diisi. Nah, kemudian tambahkan lagi. Kita masuk soal yang berikutnya. Copy paste saja. Ini jawabannya adalah 6. Maka seperti tadi, di sini kita tentukan dulu jawaban singkat, kemudian kunci jawabannya diklik, masukkan pada jawaban ini sebagai 6. Jawaban yang benar. Nah, 6. Tandainya di checklist. Kemudian poin jangan lupa untuk diisi, selesai. Ini wajib diisi. Tambahkan lagi soal yang selanjutnya. Atau supaya cepat, tidak usah banyak-banyak lah, 2 saja cukupnya. Jadi 2 soal untuk isian singkat. Berarti di sini misalnya poinnya kita tambah. Yang tadinya 2 misalnya ditambah menjadi 5 untuk 1 soalnya misalnya. Nah, selesai. Soal yang kedua juga sama, berubah. Nah, ini ada lebih, kita hapus saja. Kita hapus, delete sampai sini. Nah, berarti sudah selesai pembuatan soalnya. Nah, tinggal sekarang nanti apabila ada siswa yang sudah mengerjakan soal, ini kebalik ya, nama siswa. Apabila siswa sudah mengerjakan soal, kita ingin supaya mendapatkan rekapan nilainya yang didapat oleh masing-masing siswa tadi. Makanya kita klik bagian respon. Klik responsnya, kemudian di sini ada tanda hijau, kita klik saja. Klik. Nah, di sini pilih yang buat spreadsheet baru. Misalnya di sini ujian online kelas 6. Ini boleh, yang ini boleh juga diganti, terserah Bapak Ibu semuanya. Kalau saya cukupkan aja ini, kemudian kita klik buat. Nah, selesai sudah pembuatan soalnya. Selanjutnya tinggal kita bagikan kepada siswa-siswi kita untuk diisi. Caranya kita klik bagian kirim, kemudian kita perpendek dulu linknya, kita bagikan, kita perpendek URL-nya, kita copy, kita salin, kemudian kita bagikan. Boleh dibagikan langsung, boleh juga dengan diperpendek menggunakan Bitly yang sudah Bapak Ibu kuasai, atau mungkin juga dengan menggunakan pemendek-pemendek yang lain. Ada s.id, ada gg.gg dan lain sebagainya.
itu tinggal kita kerap tinjau. Nanti di bagian Google Drive-nya otomatis ada ini ujian online kelas 6 bentuk spreadsheet. Ini untuk menyimpan hasil data siswa yang sudah mengisi ujian. Kemudian misalnya ini. Nah, misalnya kita akan mencontohkan. Kita buka dulu ini ujian online-nya yang spreadsheet. Nah, di sini data masih kosong. Kita coba mengisi ujian. Misalnya di sini tadi nama siswanya Ahmad. Kemudian kelasnya misalnya kelas 6B. Berikutnya. Kita asal saja isi. Kemudian ini kita contoh asal saja ya. Muncul. Kemudian ini asal-asalan. Nah, selesai sudah mengisi, kita berikutnya. Ini untuk pilihan ganda sudah selesai. Dan siswa juga langsung bisa mengetahui poinnya berapa di sini untuk tiap soal. Jadi kalau misalnya ada soal yang poinnya gede, mungkin mereka akan langsung mikir, oh ini harus betul ya soalnya, jangan asal-asalan, gitu ya. Kita berikutnya. Aduh, loading nih. Nah, isian singkat. Misalnya 200 ini, misalnya tadi 40. Kemudian, oh masih loadingnya. 40, di sini misalnya jawabannya 12 misalnya. Kemudian kita klik kirim. Kirim, aduh, kita loading. Nah, lihat skor. Berarti setelah selesai, siswa bisa langsung melihat hasilnya. Klik lihat skornya. Nah, ini dia. Siswa hanya mendapatkan nilai 70, totalnya dari 20 poin. Jadi setelah selesai ujian, siswa bisa langsung mengetahui berapa sih yang didapat oleh saya. Kemudian nanti di bagian spreadsheet-nya juga akan muncul hasil pengerjaan siswa tadi. Misalnya yang pertama, Ahmad ini nilainya 7 dari 20, kelas 6B dan sebagainya. Itu untuk pembuatan soalnya. Nah, kemudian yang satu lagi untuk membatasi waktu pengerjaan. Misalnya soal yang kita buat ini hanya berlaku untuk berapa hari misalnya, atau berapa jam. Kita bisa membuat pengaturan waktu tersebut, limit waktunya. Misalnya kita bisa menggunakan ini, pengaya. Kemudian menggunakan form limiternya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu belum ada, kita masuk dulu ke bagian ini. Titik 3 di dekat gambar profil Bapak Ibu semuanya. Kemudian di bagian bawah ini ada add-on. Kita klik saja. Kemudian kita tunggu. Ini masih loading. Nah, di sini pada bagian closure apps, di sini kita masukkan saja form limiter. Nah, ini muncul. Kita klik. Nah, kita di sini diklik. Kemudian install. Setelah klik, kemudian install. Kalau saya kebetulan sudah terinstall. Ya, kita cobalah klik dulu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti di sini install, ya, supaya muncul add-on-nya. Kalau saya kebetulan tadi sudah install. Jadi kita install ini. Setelah selesai diinstal, langsung aja di close. Kita close, akan kembali lagi ke
form pembuatan soalnya. Nah, tinggal kita lanjut ke bagian ini, pengaya. Pengaya masuk ke form limiter, kemudian klik form limiternya. Aduh, loading. Menunggu loading, mungkin Bapak Ibu yang Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. silakan Ibu. Presensi dulu Pak. Oh iya ya. Kebetulan host kita ada error katanya. Oh, gitu. Iya. Belum masuk lagi. Kalau misalnya ada Silakan Bapak Ibu kalau ada yang yang belum mau presensi, bertanya silakan. silakan. Jangan lupa presensinya diisi. Iya. Tuh ini atau sinyal atau apa nih? Enggak ini. Sinyalnya rada ngelpot. Ini tidak bisa. Oh, tuh ada respon satunya. Mungkin lagi gangguan sinyal. Jadi intinya nanti dimasukkan ke form limiter. Di situ nanti ada pilihan apakah yang di settingnya mau waktu atau mau jumlah yang menjawab. Kalau misalnya waktu tinggal tentukan sampai jam berapa, tanggal berapa. Kalau misalnya mau settingan menjawab berarti berapa orang yang bisa menjawab. Misalnya kalau di set 30 berarti setelah 30 siswa maka tidak bisa diisi lagi. Atau mungkin karena ini sudah ada isinya. Mungkin karena di sini sudah ada yang mengisi mungkin. Jadi tidak bisa di setting lagi. Mungkin secara garis besar itu Setting lagi. ya. Mungkin garis besar pembuatan soal seperti itu. Jadi setting pembatasnya ada di form limiter ini. Tidak susah kok. Hanya ada pilihan limiternya ada dua pilihan di situ, ada waktu dan ada jumlah pengguna. Jadi tinggal pilih saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan pembuatan soal ini.